Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast of Vegalistik. Jadi hari ini aku, Rafa, sedang bersama siapa Kak? Boleh diperkenalkan namanya? Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Devika. Aku dari alumni Vegas angkatan 33. Salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya. Oke, Kak Devika. Kan aku dengar Kak Devika nih masuk UI ya, bener nggak? Iya betul. Asik, keren banget Kak. Universitas impian banyak anak SMA banget tuh. Terus Kak bisa diceritain nggak sih Kak awal mulanya tuh gimana Kakak bisa mau masuk UI gitu? Kayak dari kapan dan kenapa? Oke, sebenarnya kalau misalkan impian aku buat masuk UI itu sempet yang kayak kadang mau kadang enggak karena karena dulu waktu misalkan kelas 10 aku pengen UI, terus pas kelas 11 aku kayak mulai aduh cocok gak sih di UI, kan mulai lah kayak ngerasa aduh bisa gak sih gitu. Apalagi waktu itu pas kelas 11 ngelihat kakak-kakak kelas yang baru keterima PTN, terus ada juga yang dia pengen UI tapi ternyata gak dapet, dan ada juga yang kebalikannya, dan itu bikin aku mikir sebenarnya aku pantas gak sih masuk UI, karena buat masuk UI itu menurut aku banyak aspek yang perlu dilihat, nggak sebatas kelihatannya harus ranking lah atau nilainya bagus. Menurut aku nggak sebatas itu aja. Nah akhirnya pas kelas 11 mulai kayak nggak terlalu mikirin PTN. Habis itu ya karena kalau misalkan yang aku dengar SMA kelas 11 tuh masa-masa yang paling menyenangkan, karena itu tuh waktu dimana kita belum naik ke kelas 12 yang belum pusing-pusing sama PTN kan. Jadi ya udah aku mau have fun aja kelas 11. Kamu kelas 11 kan? Iya. Nah have fun aja. Iya kan. Terus pas kelas 12 karena waktu itu juga selama aku kelas 10, 11, 12 selama SMA aku cukup lumayan aktif di organisasi, baik di organisasi sekolah aku jadi ketua OSIS, dan juga ada beberapa organisasi luar sekolah yang aku ikuti yang bikin aku nggak terlalu mikirin PTN. Tapi akhirnya karena udah mulai nih kelas 12, dan aku ingat banget waktu liburan itu udah mulai yang lain ikut-ikut bimbel, cari-cari bimbel gitu kan. Terus aku masih yang kayak gimana ya gitu. Tapi waktu itu aku melihat suatu kesempatan, aku sempat daftar di IPB OSIS Fest. Itu semacam bukan jalur ketua OSIS sih, kayak lebih perlombaan ketua OSIS, dan nanti bisa dapat golden ticket gitu. Tapi ternyata aku waktu itu cuma sampai top 50 yang akhirnya aku malah mikir justru kayak nggak tahu ya kenapa, mungkin karena ngerasa pengen balas dendam aja karena nggak dapat golden ticket. Tapi sebenarnya waktu itu aku tetap dapat kesempatan buat privilege di jalur ketua OSIS pas di Mandiri. Cuma kalau Mandiri kan lama ya. Benar. Jadi ya singkat cerita aku malah dari situ fokus buat aku mau masuk UI gitu. Tapi buat masuk UI atau pengen jadi anak UI itu juga perlu banyak rintangan milih jurusan juga. Dari yang aku dulu pas kelas 10 tuh pengennya HI, terus juga realistis lagi kayaknya lebih suka ekonomi, pengen FEB, tapi FEB tinggi aku pengen VIA gitu kan. Tapi setelah itu waktu itu setelah itu aku jadinya fix aku mau UI dan mau ambil ilmu administrasi negara. Tapi sayangnya waktu aku SNBP itu aku ketolak gitu sih. Jadi itu cukup hal yang yang bikin aku ngerasa aku juga harus punya plan-plan lain gitu. Itu sih kalau misalkan soal UI ya. Oke. Nah terus nih kan kakak kan baru banget naik jadi jenjang kuliah ya. Ada nggak sih Kak culture shocknya gitu di dunia kuliah ini? Apa perbedaannya antara SMA dan kuliah yang menurut kakak paling kakak rasakan? Kalau misalkan perbedaan signifikan kali ya. Menurut aku dari jamnya, karena kalau misalkan di sekolah kita udah diatur nih. Bener, udah kita masuk ya? Iya bener banget, kita udah masuk 6:30, pulang jam 3. Ya kalau misalkan aku paling ada rapat-rapat dikit, ya udah itu kan maksudnya masih secara teratur lah. Tapi kalau misalkan di kuliah itu jadwalnya beda-beda banget. Jadi hari Senin misalkan aku masuk jam 10, tapi karena aku waktu itu aku sempat ngekos, jadi ya berangkat mepet-mepet nggak masalah. Tapi waktu udah PP aku tuh benar-benar harus berangkat
at least 2 jam sebelum itu aku udah berangkat karena kalau pagi macet banget, terus juga jeda kelasnya tuh lama. Jadi waktu jeda kelas itu cukup bingung harus ngapain gitu kan. Nah akhirnya kalau misalnya itu harus pinter-pinter manfaatin waktu, manajemen waktu supaya waktunya nggak kebuang sia-sia. Kemudian culture shock lain sebenarnya apa ya, aku nggak ada yang culture shock gimana-gimana karena masih semester 1. Justru fun fact kalau misalkan di jurusan aku semester 1 itu masih santai banget. Paling kayak agak kebantainya di semester depannya gitu, which is habis ini kebantainya. Jadi begitu sih kalau misalkan itu. Terus mungkin kalau misalkan soal kesibukan, mungkin juga karena aku waktu SMA lebih banyak aktif organisasinya, jadi masih nggak yang terlalu ngerasa berbanding terbalik banget lebih sibuk atau gimana, masih yang kayak sama-sama aja sih kalau misalkan di perkuliahan. Paling sama apalagi ya kalau misalkan culture shock tuh kalau pertemanan juga aku rasa pertemanan tiap lingkungan pasti ada kan, pasti ada yang circle ini circle itu itu kan juga tergantung kitanya aja, balik dari kita masing-masing gitu sih. Terus apa sih Kak yang membuat Kakak memilih jurusan yang sekarang, dan apakah sesuai dengan ekspektasi Kakak? Oke, ini menarik banget guys. Oke, aku ngelanjutin yang sekalian tadi ya, yang pertanyaan pertama. Jadi waktu itu aku kan emang banyak kan ya pengen jurusan-jurusannya, dan aku tuh sadar banget, dan aku meskipun aku kelihatannya sangat tidak peduli dengan PTN waktu kayak kelas 11, kelas 10, tapi aku cukup terpapar informasi dengan seleksi masuk PTN. Karena waktu itu di organisasi aku yang di luar itu aku juga berinteraksi, berkenalan dengan anak-anak yang kakak tingkat aku gitu kan. Jadi aku istilahnya tanya-tanya lah ke mereka, dan aku sadar bahwa seleksi masuk PTN itu juga bukan seleksi yang mudah. Bahkan waktu itu aku tuh nyiapin beberapa plan, jadi kayak aku buat di Notion tabel jurusan yang aku mau, terus jurusan yang sebenarnya nggak terlalu aku mau tapi masih sesuai dengan minat aku, itu penting banget. Jadi itu kayaknya ada 15 jurusan dan kampus gitu. Jadi ya lumayan banyak apa aja banget. Tuh, Kak? Masih ingat? Masih ingat ya, tadi yang pertama manajemen UI, terus juga administrasi negara UI, administrasi niaga UI, kemudian manajemen IPB, kecerdasan buatan IPB. Itu sebenarnya nggak make sense sih, tapi waktu aku lomba tuh kayak sempat aku ditanya dekannya aku mau jurusan apa, sebenarnya aku Asbun aja, jadi tuh aku tetap masukin list. Terus kemudian aku UGM pengen manajemen, sama aku lupa lagi namanya, manajemen kebijakan publik. Terus sebenarnya jurusan aku sekarang nggak ada di list itu. Ya itulah serius plot guys, twist kehidupan, itu plot ya, Kak. twist kehidupan. Dan akhirnya pas kemudian pas SNBP pengumuman eligible kan sekitar Januari ya. Akunya tuh tadinya sempat ngisi spreadsheet di jurusan, kan ada dua pilihan ya. Aku sempat isi manajemen sama administrasi negara UI dua-duanya. Tapi kayak aku ngerasa nggak make sense aja sih, manajemen UI itu tinggi banget. Jadi aku taruhlah pilihan satunya administrasi negara. Tapi sebenarnya kalau misalkan secara aku tanya-tanya ke kating-kating yang udah lolos, ya sebenarnya tembus-tembus aja, kayak baik secara nilai, sertif itu ya cukup tinggi lah. Tapi kan ya namanya takdir, dan namanya SNBP tuh katanya kayak gacha, jadi sesuai keberuntungan kalian. Dan tapi aku sadar kalau misalkan aku nggak bisa berharap SNBP, tapi aku dari kelas 10 tuh nggak pernah percaya diri sama UTBK. Demi Allah aku nggak pernah percaya diri, karena nggak percaya diri, karena aku tuh nggak suka ujian tulis. Makanya kayak aku kelas 10, 11, 12 aktif tuh sebenarnya ngejar SNBP. Tapi aku juga tahu kalau SNBP ya tuh tadi gacha gitu kan. Nah karena itu aku buat backup plan juga. Pertama aku SNBP, kemudian aku juga SNBT. Bener. Dan akhirnya SNBT itu aku juga baru kayak tadi belajar-belajar yang sempat belajar sedikit, agak konsisten selama beberapa minggu aja. Habis aku yang gak lolos golden ticket IPB. Terus habis itu kayak Januari belajar dikit, terus Februari, Maret karena waktu itu juga sibuk kayak ujian praktek, terus juga aku megang kepanitiaan buku tahunan gitu sama
graduation. Jadi kayak aku ngerasa aku masih sulit buat ngatur waktunya kan. Apalagi kalau misalkan habis ini submit SNBP tuh ngerasa kayak aduh udah deh maunya SNBP aja gitu. Dan aku merasa anak-anak kelas 12 yang ada di bulan-bulan ini agak relate dengan hal tersebut karena mungkin kalau misalkan aku dulu waktu kelas 11 gak bakal relate dengan omongan-omongan ini, tapi kalau misalkan udah ngerasain baru oh iya kayak gitu loh. Baru relate ya. Terus akhirnya karena SNBP ketolak, aku baru yang belajar banget. Bahkan aku sebenarnya aku ambil les kan Januari, tapi aku jarang banget masuk. Karena sebenarnya guys, ini juga penting menurut aku, kalian harus tahu cara belajar kalian. Karena cara belajar orang tuh kan tiap orang beda-beda. Ada yang harus diajarin orang, Bener. ada yang belajar sendiri, ada yang justru bisa diajarin temen. Itu kan beda-beda ya. Dan itu kalian harus kenal sama diri kalian sendiri. Dan itu nggak cuma buat PTN, tapi selama kalian belajar di SMA pun itu juga penting banget harus diketahui. Kemudian karena udah ketolak, jadi aku udah mulai konsisten belajar. Ya kadang les, kadang aku kalau misalkan ngerasa materinya nggak sesuai dengan jadwal, jadi aku fokus prioritasin materi-materi yang emang aku nggak bisa dulu gitu. Jadi aku belajar sendiri gitu. Terus sampailah UTBK. UTBK tuh aku ngambil 3 pilihan. Pertama administrasi negara lagi. Terus kesejahteraan sosial UI sama jurusan aku yang sekarang manajemen bisnis pariwisata gitu. Tapi kalau misalkan dilihat kan pilihan 1 pilihan 2 aku lebih ke sosial kan, sosial politik gitulah. Karena emang aku waktu-waktu itu aku lebih minat di situ. Terus yang ketiga aku kayak mikir apa aku balik ya ke diri aku yang lebih suka ke bisnis gitu. Jadi ya udah aku ambil manajemen bisnis pariwisata. Karena menurut aku itu pilihan yang dibilang realistis enggak, karena skor aku pas-pasan banget. Setiap TO tuh skor aku nggak yang tinggi-tinggi banget gitu, nggak kayak yang lain yang udah 700-an mungkin kalau anak UI lain. Pas TO aku nggak kayak gitu guys. Nah begitu. Terus karena aku sadar juga aku nggak bisa ngarepin UTBK terus kan. Jadi aku udah nyiapin beberapa mandiri juga. Pertama aku belajar UTU UGM, tapi aku mikir lagi kalau misalkan UTU UGM itu adalah seleksi mandiri yang paling akhir. Jadi 2 minggu setelahnya tuh langsung ospek. Capek kan? Capek banget. Belum lagi kalau seandainya lolos, belum lagi nyari kos. Kan rantau gitu kan, itu capek banget. Jadi aku sambil cari mandiri lain. Akhirnya aku sempat daftar SBUB. Dengan aku tuh nggak pernah cerita ke siapa-siapa sebenarnya aku daftar SBUB, karena ya aku tipe orang yang nggak suka cerita-cerita kalau misalkan selama seleksi masuk PTN. Bahkan orang-orang nggak tahu tiba-tiba aku masuk jurusan aku yang sekarang juga. Terus waktu SBUB mandiri di Undip itu tuh jalur prestasi di Ketua OSIS. Jadi aku waktu itu ngelampin Ketua OSIS, aku daftar udah lolos sampai wawancara sama dosennya. Dan waktu wawancara sebenarnya dosennya aku ngerasa kayak oke aja dengan jawaban aku. Terus juga aku daftar PPKB UI, bahkan PPKB UI itu kan pakai esai ya. Iya. Esainya itu sebenarnya udah aku siapin dari bulan Januari mungkin. Aku lupa deh, pokoknya udah lama deh, udah beberapa bulan sebelum PPKB pendaftaran itu. Dan aku sebenarnya nyiapin 3 esai, karena aku nggak pede UTBK guys. Aku nggak pernah pede UTBK gitu. Tapi ya tetap berharap, tetap berdoa kan. Terus alhamdulillahnya sebelum aku submit PPKB itu pengumuman UTBK, dan akhirnya aku lolos di pilihan ketiga aku manajemen bisnis pariwisata. Keren banget guys, sumpah. Kayak gitu. Hebat banget Kak Vika. Tapi sama ini sih, meskipun jurusan aku yang sekarang tuh kayak di luar prediksi aku sebelumnya, tapi sebenarnya itu tetap sesuai dan selinear aja dengan pelajaran aku. Malah sangat-sangat cocok, karena waktu aku di SMA aku kan ambil peminatannya itu ekonomi, sosiologi, geografi, antropologi. Dan ternyata dari keempat itu benar-benar masuk di jurusan aku, karena kayak kita bener banget, karena kita belajar budaya, belajar ekonomi, bisnis gitu kan. Terus namanya pariwisata, kita belajar tentang geografi juga, letak-letak, ya itu sangat-sangat berkaitan. Jadi meskipun di luar prediksi, kenapa aku bisa nyaman sekarang ya karena itu sesuai dengan minat aku atau pelajaran peminatan aku waktu itu, gitu deh. Kak, kan organisasi yang kakak ikutin banyak banget nih ya Kak, tadi aku dengar-dengar. Itu menurut kakak gimana sih Kak, kakak ngimbanginnya antara organisasi, akademik, dan juga
bersosialisasi dengan teman. Gimana kakak mengimbangi itu Oke. semua gitu? Kan tadi aku dengar kegiatan kakak banyak banget nih. Jadi Bener ketos. ya. Sebenarnya aku sadar sih kayak kegiatan aku banyak. Tapi mungkin pertama ini ya, kenapa aku bisa kegiatan banyak? Karena aku terpengaruh exposure dari luar. Jadi aku waktu kelas kelas 9, pokoknya mau naik SMA lah gitu, aku tuh sempet join komunitas. Dan itu karena online COVID, karena COVID jadi online, sorry. Jadi aku ketemu sama orang-orang yang aku rasa dia sangat keren gitu. Jadi aku terbawa lah, aku pengen kayak mereka gitu. Itu beda sekolah sih, malah mereka tuh sekolahnya ada yang di Bali sama ada yang di Jaksel gitu. Jadi aku ngerasa aku pengen kayak mereka. Tapi waktu aku SMA ada beberapa aku ngerasa kayak nggak semuanya ternyata berpikiran sama dengan aku, tapi itu is okay. Jadi aku buat dari 10 tuh plan aku. Pertama aku dari kelas 10 aku bakal fokus kemana. Aku kelas 10 mau fokus nilai aku, karena kamu pernah dengar gak kalau misalnya SNBP tuh grafiknya harus naik Iya, gitu. benar. Nah, kalau aku di saat beberapa temen aku aja kayak ngerasa nggak mau nilai tinggi-tinggi, justru aku ngerasa kalau misalnya kelas 10, aku harus curi start dengan nilai aku yang tinggi supaya nanti standar aku tuh bakal naik terus. Karena menurut aku ya, buat guru nurunin nilai, pasti dia ngelihat banget juga kan. Benar banget sih kak. Nggak mungkin kayak asal diturunin jauh nilainya, nggak mungkin. Jadi dengan semester 1 aku nilai aku udah Tinggi. lumayan, ya nggak tinggi tapi ya lumayan, akhirnya tuh bikin aku ngerasa termotivasi supaya semester selanjutnya tuh bisa lebih naik. Tinggi lagi ya. Betul. Jadi di kelas 10 aku fokus ke nilai dulu, termasuk kenapa fokus ke nilai, karena itu juga jadi first impression guru-guru. Kayak kalau misalkan kamu di awal udah males, pasti kayak untuk selanjutnya tiba-tiba kamu rajin, nih ada apa nih gitu kan. Ada ya, Kak? Jadi aku dari awal berusaha mungkin memberikan yang terbaik di kelas 10. Terus aku mulai ikut-ikut lomba, dan aku lomba nggak selalu menang, bahkan aku kayak menang lomba tuh sangat-sangat sedikit dibandingkan yang aku coba. Demi Allah guys. Serius. Jadi kayak aku akhirnya setelah itu kelas 10 udah fokus nilai dan beberapa ikut lomba, dan kayaknya nggak ada yang menang deh. Jadi pas kelas 11 aku mulailah fokus, nggak yang nilai banget, tapi aku fokus ke organisasi. Ya sebenarnya aku kelas 10 ikut organisasi juga sih, tapi waktu itu pas semester 2 aku mulai ikut juga yang forum OSIS DKI Jakarta gitu. Nah disitulah aku jadi kelihatannya anak organisasi banget deh kayaknya, dan itu bikin aku punya keinginan juga buat jadi ketua OSIS gitu, karena aku ngerasa kayak ada hal yang mungkin bisa aku ubah, ada hal yang aku rasa di angkatan sebelumnya belum ada, bisa aku tambahkan, bisa aku inovasikan gitu. Itu mungkin dorongannya juga. Terus lomba itu juga baru sekali menang, itu kayak sekali doang, karena emang kelas 11 itu fokusnya bener-bener organisasi sama tetap pelajaran. Tapi aku nggak tahu ya kalau pandangan teman-teman aku gimana, tapi soalnya kalau teman-teman aku ngerasa kayak aku tuh termasuk orang yang kelihatannya ambis, tapi aku bener ambis, cuma aku ngerasanya nggak yang harus pertama, harus yang paling tinggi, tapi karena aku enjoy dengan apa yang aku jalanin, aku enjoy belajarnya, aku nggak pernah ngerasa tertekan waktu belajar, karena waktu kelas 11 aku dengan keyakinan penuh ngambil IPS di saat orang-orang kayak nilai IPA kamu lebih tinggi loh gitu, karena kalau di angkatan aku tuh cuma 5 peminatan kan, nggak kayak angkatan di bawahnya yang bisa bebas banget ngacak mapelnya gitu. Nah waktu itu aku ambil full IPS, terus juga sempat culture shock karena kayak sebenarnya lingkungan di, kalau aku namanya sosial budaya tuh agak beda dari kelas 10, itu kayak ya sempat nangis-nangis lah, tapi secara pelajaran aku enjoy, jadi selama aku enjoy jalaninnya, walaupun nanti nilai aku jelek, aku tetap punya kesempatan dan semangat buat belajar. Dibandingkan waktu aku IPA, meskipun ya bisa, tapi waktu aku susah aku tuh gampang ini loh, gampang ke pressure gitu ya. Iya, gampang ke pressure-nya, terus gampang kayak dikit-dikit males nangis gitu. Itu pengaruh sih guys. Jadi karena aku milih jurusan atau peminatan yang aku suka, itu juga berpengaruh.
Kemudian kelas 11 fokus di organisasi sama ada beberapa ikut lomba. Ada juga yang tetap gak menang waktu aku ikutin berkali-kali, itu juga ada. Jadi buat mungkin teman-teman yang masih kelas 10, kelas 11 dan ngerasa lomba tapi gak menang-menang, ya gak apa-apa, karena itu proses belajar kalian. Betul. Dan mungkin lomba selanjutnya justru baru menang gitu. Terus setelah backup plan-nya itu juga proses perjalanan aku pokoknya membuat strategi, itu termasuk strategi, karena kalau misalnya kalian udah punya plan, itu kalian bisa jadi fokus gitu, kalian bisa tahu tujuan kalian selama tiap tahun itu apa. Terus juga selama kelas 2, jadi termasuk juga aktif itu kan buat SNBP juga kan sebenarnya ya. Jadi dengan begitu, aku tuh waktu ketolak SNBP, aku nggak ada penyesalan sama sekali, karena kalau misalkan aku daftar SNBP dengan modal aku yang kurang, alias aku belum berusaha, mungkin aku belum pernah ikut lomba, atau aku ada nilai aku yang yang justru anjlok banget gitu. Justru malah itu aku nyesel, karena kenapa sih aku nggak belajar dari kelas 10, kenapa sih aku nggak ngumpulin sertif dari kelas 10, 11 gitu kan. Tapi karena aku udah coba semua waktu aku SNBP, aku nggak ada penyesalan, dan aku nggak yang kayak Gak apa-apa. sensor please kayak SNBP gitu gini. Tapi justru itu malah bikin aku kayak, oh ternyata mau dicoba lagi, mau diuji lagi nih, kayak gitu. Panjang ya. Panjang itu prosesnya. Proses, banyak itulah banget ya. proses ya guys ya. Oke Kak, jadi kan Kakak baru banget masuk UI nih. Gimana cara Kakak untuk membangun relasi dengan teman seangkatan, dosen, dan juga senior-senior? Terus ada nggak sih Kak tips dari Kakak gitu biar relasinya lebih luas? Oke. Menarik banget, sejujurnya menarik banget, karena untuk membangun relasi menurut aku adalah dengan di awal. Semua di awal, kayak tadi pas kelas 10 dengan fokus memberi first impression yang baik. Terus juga sama halnya ketika kuliah, waktu ospek itu sebisa mungkin kalian aktif, tapi nggak yang harus angkat tangan terus atau jawab ini itu. Aku jujur nggak yang selalu kayak gitu, tapi aku bisa menempatkan diri aku seporsinya aku gitu. Karena aku kadang tuh nggak terlalu suka yang menonjol banget gitu loh. Jadi pertama, kalian kalau misalkan baru awal kenalan aja gitu, kayak apalagi biasanya ketika abis lolos itu muncullah di satu grup bareng teman-teman, kenalan aja, kayak chat mereka pribadi atau aktif di grup waktu awal-awal, bahkan sebelum ospek itu penting banget. Jadi nanti pas kalian ospek, kalian udah mulai kenal sama yang lain. Nah itu yang pertama. Jadi kalian bisa kenal sama teman-teman seangkatan kalian dulu. Dan yang kedua, menurut aku juga jangan malu buat tanya-tanya ke kating-kating, karena mungkin kalau misalkan cari relasi itu bukan caper ya guys, tapi dengan nanya ke kating justru itu bermanfaat buat kalian, supaya nanti pas semester 1 lingkungannya tuh sebenarnya kayak gimana sih di sini. Kan kalau misalkan aku cerita di sini lingkungannya so far oke-oke aja gini-gini, tapi kadang kan ada beberapa hal yang kurang bisa diceritakan ya waktu kalian belum jadi mahasiswanya langsung gitu. Nah itu makanya nggak masalah buat tanya-tanya langsung. Terus selanjutnya balik lagi, mau ikut kepanitiaan atau organisasi itu tergantung kesiapan kalian. Jangan sampai kalian itu FOMO buat ikut sana sini, karena itu hal yang nggak bagus juga. Tapi kalau misalnya kalian mau ikut satu buat kenalan, buat jalin relasi, itu bisa banget. Atau ikut UKM dan kegiatan-kegiatan yang diadain sama organisasi di kampus tersebut. Sebenarnya kalau misalkan di kampus buat bangun relasi itu banyak banget caranya. Pertama tadi ya bisa kalian ikut kepanitiaan, kedua bisa ikut organisasi, baik organisasi jurusan, terus atau di fakultas ataupun di tingkat univ, itu punya plus minusnya masing-masing. Kayak misalkan di jurusan himpunan, berarti kalian akan lebih deket dan solid sama teman-teman jurusan kalian. Kalau misalnya di fakultas mungkin itu bisa bangun prospek kerja yang memang selinear. Terus misalkan tingkat univ, kalian bisa jadi punya teman yang beda-beda jurusan gitu. Jadi itu tergantung kepentingan kalian dan keinginan kalian, dan gak ada yang salah gitu.
Terus bisa juga kalian ikut lomba, karena biasanya di lomba itu kan bakal kenal sama teman-teman lomba kalian, terus juga kalian bisa lebih dikenal dan akhirnya itu bakal bangun tanpa sadar, bangun relasi dan jadi kalian kenal sama orang-orang yang lain, seperti itu kalau misalkan bangun relasi ya. Oke Kak, menurut Kakak ya, gimana sih Kak cara belajar efektif ala Kak Devika nih buat anak-anak SMA yang mau masuk UI nih, ngikutin jejak Kakak? Oke, cara belajar yang efektif yang pertama adalah kalian harus tahu cara belajar kalian. Itu menurut aku hal yang sangat penting, karena dengan kalian tahu cara belajar kalian, tanpa sadar kalian akan membentuk strategi belajarnya. Misalkan aku adalah orang yang belajarnya itu bisa sendiri, tapi kadang juga harus diskusi sama yang lain gitu. Jadi itu penting banget juga buat dikenali ke diri kalian. Terus setelah kalian tahu cara belajar kalian, yang kedua kan harus tahu titik start kalian tuh ada di mana gitu. Karena kan ada ya orang yang emang udah jago banget gitu, tapi ada juga yang aku tuh dasar aja masih nggak ngerti gitu. Itu beda-beda banget, apalagi kalau misalnya anak SMA, mereka berasal dari SMP yang beda-beda. Ada yang SMP udah ngajarin ini udah sampai sini, tapi ada juga yang belum gitu. Atau pas kelas 10-nya udah sana sini, tapi ada juga yang dia tuh belum berada di materi tersebut. Jadi harus kalian ketahui dulu. Nah, setelah kalian ketahui, kalian lihatlah materi-materi yang memang masih kurang di kalian, dan itu bisa kalian pelajari lebih khusus gitu. Jadi di luar sekolah, misalkan setelah pulang sekolah, misalkan matematika nih aku belum ngerti di bagian fungsi misalkan. Nah, nanti kalian ya belajar sendiri dulu fungsi dasarnya kayak gimana gitu, nonton di YouTube atau gimana gitu. Terus selanjutnya menurut aku itu kalau strategi belajar ya. Terus tambahan juga menurut aku, kalian tuh harus aktif di kelas, karena dengan kalian aktif di kelas itu tuh nggak semata-mata buat dapat nilai atau gimana ya, tapi itu akan membentuk suatu lingkaran diskusi. Jadi teman kalian yang saling nanya terus saling jawab, itu kalian bisa saling bertukar pikiran. Terus juga aku ingat banget kalau misalnya aku kelas 10 sama teman-teman kelas 10 aku, kita tuh tiap mau UTS itu kadang suka Zoom bareng, saling ngajarin gitu. Itu sangat membantu aku juga, karena kan kadang nggak fokus nih pas di kelas, tapi ada yang lain yang udah lebih ngerti, itu bisa saling sharing. Tukar pengalaman gitu. Terus begitu pula kalau misalkan kalian udah jago di materi ini, bisa dibantuin nih temennya yang lain. Terus strategi belajar paling itu sih, yang penting itu dari kalian harus tahu materinya kalian apa, cara belajar kalian, terus juga harus tahu target kalian berapa. Kemudian kalau misalkan strategi belajar khusus buat masuk UI, kayak nggak ada yang khusus-khusus gimana sih buat masuk UI, karena baik itu masuk UI, masuk kampus-kampus lain, itu mempunyai standar yang sebenarnya ya sama-sama aja gitu. Paling tinggal tergantung kalian apakah bisa menghadapi UTBK-nya atau enggak, atau ujian-ujian lainnya atau enggak, seperti itu. Nih Kak, menurut Kakak ya, gimana cara Kakak biar perempuan itu bisa punya powering lah, atau kesempatan yang setara sama laki-laki di luar sana? Oke. Suka dia aku tanya dia. Jadi sebenarnya kalau misalkan cara terpenting adalah dengan kalian itu harus percaya diri, percaya sama diri kalian sendiri, percaya sama kemampuan kalian sendiri dulu. Kalau misalkan kalian nggak percaya dengan kemampuan kalian nggak akan bisa show up itu. Atau mungkin bahkan kalian nggak tahu sebenarnya kemampuan aku itu di mana gitu. Karena aku juga pernah kok di fase-fase seperti itu, di mana aku masih bingung yang aku bisa itu apa yang bisa aku tunjukkan. Sebenarnya aku kelebihannya apa sih, atau aku kekurangannya apa sih? Itu tuh juga pertanyaan simpel, tapi aku rasa nggak semua orang bisa menjawab gitu. Jadi dengan kalian coba merefleksikan, merenungkan, dengan mungkin proses yang panjang juga, itu nantinya kalian akan menemukan kemampuan kalian
yang akhirnya itu bisa setidaknya kalau kalian udah mampu dan mengenal diri kalian itu akan lebih mudah. Kemudian untuk mendapatkan setidaknya kita punya kesempatan yang sama atau kita bisa show up, kita bisa setara dengan laki-laki adalah dengan cara kita juga ngambil kesempatan itu. Misalkan memang ada kesempatan, contohnya waktu itu aku ketua OSIS, mungkin juga aku waktu itu ngerasa kayak apa aku bisa memimpin, apa aku bisa memimpin banyak orang, terus juga apa aku bisa dipercaya. Belum lagi mungkin kita nggak tahu stereotip dari diri orang masing-masing itu masih merasa bahwa pemimpin harus laki-laki. Mungkin kita nggak ngelihat, tapi ada yang dalam pikirannya harus seperti itu gitu. Karena selama aku jadi ketua OSIS memang kelihatannya kayak oke-oke aja dengan perempuan, tapi kadang aku sering menghadapi misalkan aku harus ketemu sama eksternal dan mereka kaget kayak, oh kamu ketua OSIS ya, kamu perempuan, aku kira yang ini gitu. Mungkin yang laki-laki ini gitu. Kadang suka seperti itu. Jadi itu kemudian kalau misalkan kalian gak dapat kesempatan atau kalian ngerasa gak ada kesempatan itu, kalian buat kesempatannya. Dengan artian tadi kalian berani mencoba, terus kalian tunjukin dengan jalan-jalan yang lain, dan ketika kalian udah menunjukkan kemampuan diri kalian coba di kesempatan tersebut. Jadi seperti itu sih kalau misalkan cara empower women seperti itu. Oke, semuanya tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak buat Kak Devika sudah menyempatkan waktunya ya Kak untuk datang ke podcast ini. Aku juga terima kasih banyak Rafa dan teman-teman dari Vegalistik karena udah ajak aku ngobrol dan aku senang banget di sini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Amin. Dan semoga selama belajar di Vegas, aku pengen kalian bisa fun karena meskipun tadi aku banyak organisasi, aku nggak pernah ngerasa aku terlalu banyak kegiatan atau gimana. Justru aku paling sering main sama temen aku gitu. Jadi nikmatin masa SMA kalian karena gak bakal bisa keulang di perkuliahan atau masa-masa selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekian podcast dari kami. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.